Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan YouTube, masih dengan saya Teknisi Amatir. Nah, oke teman-teman, jadi kita akan ngelanjutkan ya. Kalau kita kemarin kita itu sudah menghitung berapa daya yang dihasilkan oleh power supply, terus daya yang dihasilkan oleh driver itu berapa. Pada saat ini dan kali ini juga kita akan coba menghitung berapa sih jumlah transistor final yang akan kita gunakan. Terus berapa juga jumlah elko pada PSU. Nah oke, sebelumnya jangan lupa teman-teman ya, like, share, komen, dan subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik seputar elektronika di channel saya. Oke, langsung aja teman-teman ya. Nah, kita buka dulu buku kita ya. Nah oke, ini dia rumus-rumusnya. Tak naikin dikit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi kalau kemarin teman-teman yang baru gabung, ya ini kemarin kita di video sebelumnya itu membahas tentang simbol satuan, terus rumus menghitung PSU, daya aktif dan reaktif, terus daya driver, sama daya aktif dan reaktifnya juga. Ini, nah bagi teman-teman yang baru gabung silahkan ditonton dulu video yang kemarin, soalnya masih berhubungan dengan video sebelumnya teman-teman. Jadi nggak bisa teman-teman langsung nonton ini dulu, terus nanti baru nonton ini tuh aneh gitu rasanya. Jadi ya tonton ini dulu. Kalau ini udah paham, baru kita lanjut ke sini. Nah oke, jadi langsung aja di sini ya. Teman-teman bisa lihat rumus untuk menentukan jumlah transistor final. Nah di sini ya. Nah di sini masih berkaitan erat teman-teman ya dengan yang di sini, yang di video kemarin. Jadi ya setelah kita ketahui bahwa daya aktif dari driver, nah ini itu adalah 312,5 watt. Ini dia. Ini daya aktif drivernya ya. Nah, kemudian pada umumnya untuk satu set transistor final Toshiba itu dayanya itu 150 watt, teman-teman. Jadi satu set itu 2 biji ya. 2 biji sama pasangannya. Nah, ini juga sama, satu set transistor Sanken ini dayanya 200 watt. Nah, jadi perbedaannya itu kalau Toshiba satu setnya itu dayanya itu 150 watt. Sedangkan kalau yang Sanken ini 200 watt. Jadi sudah ketentuan umum, bukan ketentuan umum sih, sudah umumnya seperti itu teman-teman ya, bukan ketentuan sih memang. Sudah umumnya seperti itu, dayanya untuk Toshiba itu 150, kalau Sanken itu 200 watt. Nah, untuk jumlahnya berapa mas? Langsung aja teman-teman kita cari. Maka kalau kita ingin menggunakan Toshiba, di sini tinggal kita bagi aja teman-teman ya. Daya aktif dari driver kita bagi dengan 150 watt untuk Toshiba. Tapi kalau untuk Sanken, ini daya aktif driver kita bagi dengan 200 watt sesuai dengan ininya teman-teman. Ya. Nah, ini kan 312,5 dibagi 150. Ini hasilnya adalah 2,08. Ini kita bulatkan aja menjadi 2, teman-teman. 2 ini adalah 2 set. Misalnya kalau hasilnya adalah 3,0 atau 3,1, itu kita bulatkan jadi 3 set. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, terus misalnya kalau Mas yang mau pakai Sanken. Nah, Sankennya tinggal kita masukkan aja angkanya teman-teman ya. 312,5 dibagi 200 sesuai dengan yang di sini kan. 200 hasilnya adalah 1,56. Nah, kalau ada yang seperti ini teman-teman bisa bulatkan menjadi 2 set. Pokoknya yang angka di belakang komanya ini lebih dari 4, ya 5 sampai 9, itu teman-teman bulatkan aja ke atas teman-teman ya. Jadi misalnya kalau ini kan 1,5, kita bulatkan jadi 2. Tapi kalau misalnya di sini 1,3, 1,4, mending dibulatkan ke bawah aja jadi 1. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sesuaikan dengan di video saya sebelumnya. Jadi transistor Toshiba yang saya pakai itu 2 set. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan 2 set transistor final Toshiba maupun Sanken. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Jadi umumnya kan transistor final itu yang dipakai itu Toshiba atau Sanken. Jadi ya ini teman-teman, kisarannya seperti ini perhitungannya ya. Oke, udah jelas ya. Yang transistor final mungkin bisa teman-teman terapkan di power amplifier yang lain. Kalau ini kan saya kan sudah menghitung yang di TBM. Nah, lanjut teman-teman ya. Kita akan rumus menghitung elko. Nah, elko teman-teman ya.
Yang pertama kali kita harus hitung adalah menghitung kapasitas. Ini bukan kapasitan ini. Maklum teman-teman, ngantuk ini ya. Kapasitas, maaf. Nah, kapasitas elko. Nah, jadi di sini diketahui trafo yang saya pakai tetap 5 ampere ya. Terus VCC atau tegangan dari trafo, volt sumbernya, volt supply dari trafo itu 25 volt CT. Nah, rumusnya ini adalah UF. UF ini untuk kapasitas teman-teman ya. Kapasitas dari sebuah elko sama dengan I dikali VT dikali VT. Nah, kalau teman-teman nyimak di video yang kemarin, VT itu adalah 2 pas teman-teman ya. Nah, jadi di trafo kemarin itu dijelasin VT itu 2 pas. Jadi kita kalau pakai trafo CT, ini yang kita pakai itu 2 pas teman-teman. 20 CT 20, 25 CT 25 kayak gitu. Jadi yang kita pakai itu dua pasnya itu, bukan satu. Nah, jadi kita masukkan aja angka-angkanya. Arusnya berapa? 5 ampere ya. Terus VT ini 25 dikali 2, soalnya 2 pas. Ya, jadi 50 dikalikan VT lagi. VT-nya juga sama, nih 25 kali 2, jadinya 50 juga. Terus dikalikan aja semuanya. Seret 5 kali 50 kali 50 sama dengan didapatkan 12.500 mikrofarad dengan toleransi 1,5%. Nah, jadi di sini kita cukup menggunakan berarti jumlah elko yang diperlukan untuk PSU. Kita balik dulu. Ini dia. Sebanyak 2 biji dengan masing-masing elko memiliki kapasitas 10.000 mikrofarad. Nah, jadi elko-nya itu nanti tersusun 2 seperti ini, teman-teman ya. Nah, ini ada PSU yang sudah saya rakit tapi nggak saya pakai. Nah, jadi yang ini sudah kita buat seperti ini, teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah pas gitu loh hitungannya, udah bener. Jadi yang kita pakai itu sebanyak 2 biji. Tapi Mas, misalnya kalau hasilnya ini misalnya 80.000 mikrofarad. Itu berapa yang kita pakai, Mas? Ya tinggal teman-teman bagi aja. Maksudnya ini kan 10.000 toh, 10.000 dikalikan 8, berarti ada 8 biji teman-teman yang harus teman-teman pakai. 8 biji elko, atau nanti yang di sebelah kiri itu 4 elko, yang di sebelah kanan 4 elko. Maksudnya gini teman-teman. Kan ada elko 1, 2, 3, 4. Misalnya kalau 80.000 ya. 3, 4. Nah, jadi di sebelah sini 10.000, 20.000, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Nah, jadi gitu ngitungnya. Ya, kalau cuma 2 ya 10.000, 20.000. Jadi gitu. Nanti ini kan dibuat CT. Ini gandeng. Ini ya. Nah, untuk yang di sebelah sini ini bisa min, di sini plus. Gitu, sini plus, sini min. Nah, jadi gitu teman-teman ya ngitungnya. Nah, udah paham toh? Paham dong, mudah gini kok. Teman-teman pasti bisa, yang masih awam pasti juga bisa. Nah, kemudian untuk menentukan volt pada elko atau tegangan pada elko. Nah, setiap elko itu punya tegangan masing-masing teman-teman ya. Kalau yang di elko-elko seperti ini, yang khusus untuk power amplifier itu biasanya ada yang 50, ada yang 63, 80, 100. Nah, biasanya kisarannya segitu. Jadi di sini saya menggunakan yang 50. Kita lihat lagi ke perhitungannya. Nah, di sini diketahui trafo masih 5 ampere ya, VCC 25 VCT atau volt CT. Maka volt elko yang dipakai adalah, nah di sini tinggal teman-teman masukkan aja VCC-nya berapa, terus dikalikan 2. Nah, kebetulan VCC-nya di sini saya pakai 25 dikalikan 2 adalah 50 volt. Nah, jadi PSU-nya ini adalah pas teman-teman yang di elko. Nih ya, yang elko-nya pas saya pakai 50 volt 10.000 mikro, yang di sini juga sama 50 volt 10.000 mikro. Terus gini teman-teman. Di sini kan sehingga telah didapatkan volt untuk elko sebesar 50 volt. Jika ingin menggunakan yang 63 volt gimana? Loh, bisa teman-teman ya. Malah kalau voltnya ini semakin tinggi, semakin bagus. Tapi ini lebih bagus kan, tapi harga elko-nya juga tentunya akan lebih mahal. Ya, jadi kalau sudah sesuai dengan perhitungan seperti ini ya nggak apa-apa teman-teman. Misalnya kalau di sini saya pakai VCC-nya 45. Ya, 45 volt CT.
Otomatis di sini adalah 45 dikalikan 2. Hasilnya berapa? 90 volt. Sedangkan yang ada pada elko itu voltnya itu tadi saya sebutkan kisaran 50, 63, 80, sama 100. Kalau kita pakai yang 80, otomatis elko-nya akan jebol, rusak, ambiar gitu. Makanya kita sarankan pakai yang di atasnya. Kita bisa pakai yang 100 volt. Gitu teman-teman ya. Nah, jadi ya seperti itu perhitungannya untuk menghitung jumlah elko, terus menghitung jumlah transistor final. Jadi tujuannya kita menghitung ini supaya transistor final ini digunakan itu juga biar bisa pas teman-teman, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Ya juga biar transistor finalnya itu tidak panas seperti ini. Nih, di sini saya juga menyesuaikan sama beban teman-teman ya. Bebannya saya cuma pakai satu speaker ini aja 12 inch. Nah, jadi di sini untuk buat dua set ini sudah benar-benar mantap. Juga sudah benar-benar pas, transistor final nggak panas, nggak over. Juga meskipun kita pakai lama juga adem gitu loh. Nah, jadi saya sarankan untuk teman-teman yang baru gabung, yang baru ngeliat video ini, ya teman-teman monggo dipelajari dulu yang awal-awal ini kemarin ya. Ini sudah saya jelaskan yang dari PSU, terus driver. Nah, sekarang kita coba tadi menghitung jumlah transistor final sama menghitung elko. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita akan coba langsung ke power amplifier ya teman-teman ya. Ntar. Eceng. Ini di bawah saya ada kucing teman-teman ya. Ayo kita pindah dulu. Nah, ini dia. Nah, jadi sesuai kan perhitungan saya yang telah diberikan oleh narasumber yang mengajari saya. Jadi seperti ini. Transistor final yang saya pakai cuma 2 set. Seperti ini aja. Terus elko-nya cuma 2. Gini teman-teman ya. Terus ada yang komen. Mas, itu driver TBM ini sudah di TEF. Harusnya bisa dong disuplai dengan tegangan yang lebih. Bisa sekali teman-teman ya, harusnya driver TBM ini cocoknya ini kan digunakan di lapangan, disuplai dengan suplai yang besar. Ini loh kisaran suplainya tuh 80 sampai 120 volt DC. Tapi saya di sini pakai 25 CT 25 di sini, yang mana kita kemarin telah hitung kalau kita ubah ke DC itu kisaran tegangannya cuma 31. Jadi nggak nyampe 80 teman-teman. Ya nggak masalah asalkan kita menggunakan jumlah transistor final dengan benar sesuai perhitungan. Terus kita juga mengetahui beban speaker kita itu mau berapa buah speaker. Jadi di sini saya menyesuaikan beban lah, speaker saya cuma 1. Cuman itu aja. Makanya saya menghitungnya seperti ini. Ya jadi ya nggak apa-apa sih kalau teman-teman berkomentar seperti itu, tidak masalah. Saya juga tidak menyalahkan. Karena itu juga kan penasaran mungkin. Loh kok driver dengan bisa disuplai volt besar tapi kok disuplai volt kecil gitu. Ya nggak masalah teman-teman ya. Karena saya nggak tahu, suka aja teman-teman sama TBM ini. Makanya saya nggak ganti-ganti ke driver lainnya. Teman-teman punya driver yang lain, mau teman-teman hitung seperti cara saya ini juga monggo, kita juga sama-sama belajar juga ya. Ya misalnya kalau ada yang berbeda juga dengan perhitungan yang telah saya contohkan ini ya nggak masalah teman-teman ya. Soalnya cara menghitung seperti ini juga banyak variasinya. Jadi ya kalau beda pendapat atau beda perhitungan ya nggak masalah. Toh kita juga sama-sama belajar, sama-sama berbagi. Siapa tahu teman-teman ingin menerapkannya seperti itu. Nah, jadi gini ya teman-teman ya. Nah, seperti biasa teman-teman kalau pengen mengulas rumus-rumus ini lebih dalam lagi, teman-teman bisa kunjungi channelnya Mas Al-Hadi Khalifah. Beliau itu sudah membahas tentang rumus-rumus ini, rumus-rumus dasar seperti ini secara lengkap dan secara detail. Mulai dari ini tadi, terus nanti ada dijelaskan di sana, ada membahas tentang beban speaker dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya.
Nah, oke, mungkin itu aja dulu teman-teman ya. Kita sudah selesai. Ini sudah kita bahas dari awal kemarin sampai transistor final dan jumlah elko. Teman-teman mungkin cukup sekian untuk tutorial kali ini. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan, dan apabila ada yang mau dikoreksi silahkan dikoreksi saja di kolom komentar. Oke teman-teman, saya teknisi amatir, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Mantap.